kerjanya sebagai camat. Carik. Kayaknya aku mundur aja deh. Carik. Terus lulusan tahun berapa Mas? Belum lulus. Oke, Jokoboy. Nah, Jogoboyo terus Jogoboyo. balik Jogowaluyo itu istilah lama sih Mas. Oh iya, istilah lama. Kalau umur minimal 20. Minimal 20-an. Minimal 20 maksimal 40 kalau nggak salah. Oke, jadi benar-benar di rentang umurnya mahasiswa gitu ya? Iya. 20 tahun. Sebenarnya malah dicari Mbak kalau mahasiswa itu bisa dibilang kayak ya tangan kanannya kepala desa kalau urusan kalau urusan perkantoran lah, urusan administrasi. Ya perencanaan 1 tahun itu ada namanya RKP, terus perencanaan 5 tahun namanya RPJM. Jangan gengsi. Nah, jangan gengsi. Wow. Turunkan gengsimu kawan. turun. Dunia tidak seindah FYP TikTok. Wow. Terus Halo Mafeps, balik lagi di Pinsa, podcast inspiratif ekonomi dan bisnis Islam Win1 Tulungagung. Di episode kali ini seperti biasa bareng aku Tivanda. Dan aku Al, tentunya kita bakal nemenin kalian di Pinsa kali ini. Tentunya dengan narasumber yang hebat banget ya Tip ya. Iya. Ini adalah salah satu cari ya Cari. di suatu desa yaitu Mas Adim. Boleh saya dulu Mas Adim ke Mafab yang ada di rumah yang nonton di YouTube-nya Febi Win1 Tulungagung. Oke, Mas Adim. Rumahnya mana Mas? Rumahnya mana Mas? Rumahnya sini aja Mbak. Sini. Dekat kok sama kampus. Ya pelosok kandang. Pelosok kandang sini. Pelosok kandang. Jurusan apa Mas dulu kalau di UIN? Jurusannya MBS. Wow, MBS. Terus lulusan tahun berapa Mas? Belum lulus. Oke, maaf ya. Bahasanya podcast inspiratif kali ini kita sama Mas Adim yaitu sebuah camat yaitu sekretaris di suatu desa. Desa mana Mas? Desa pelosok kandang. Oh, desa pelosok kandang. Walaupun beliau Mas Adim ini belum sampai ke lulusnya, tulisan lulus, tapi beliau udah merintis karirnya. Karirnya di sebuah pemerintah di pedesaan betul. di Kabupaten Tulungagung ya. Oke, aku mau tanya nih Mas, dulu kan MBS, berarti manajemen bisnis syariah. Oke. Kok bisa gitu ya? Awalnya tuh gimana Mas, boleh diceritain dulu nggak sih? Nah ini kalau ditanya itu Mas, kok nggak sesuai jurusan gitu kan pasti orang-orang. Jauh ya? Jauh. Ya mau gimana lagian gitu. Kalau awalnya tuh ya gimana Mas, kan perekrutan. Iya. Untuk formasi di desa kan perekrutan ujian. Kebetulan itu kalau nggak salah tahun 2022. Oh 2022. Pasca Covid kan. Dan itu juga 2 tahun lebih kampus libur. Iya. Online itu. Terus ada pembukaan formasi di desa, ya daftar aja gitu, iseng-iseng daftar. Oh, Cari-cari informasi. Ya alhamdulillahnya Bisa langsung. bisa keterima, bisa lulus. Oke, berarti melalui tes ya Mas? Itu Iya, melalui apa, tes. Mas? Kalau boleh tahu nih biar Mafed juga dapat informasi next kalau mau jadi camat ya. Betul. Kalau tesnya itu Iya, cari. camat nantar. Oke, cari kalau mau jadi cari. Gimana tuh Mas? Seleksi carik. Kalau tesnya ya kayak mirip-mirip tes kedinasan Mas. Ya, kayak tes CPNS atau mungkin kalau pernah ikut tryout itu dulu stan biasanya. Di stan itu hampir sama. Cuman kalau di desa ya diambil yang gimana? Yang pengetahuan umumnya tentang kayak kewarganegaraan dan lain-lain itu. Lalu untuk tambahannya ada tes ini pengetahuan tentang desa. Pengetahuan umum tentang desa tersebut. Oke. Mas berarti kalau ngomongin tes ya itu seleksinya nanti musuhnya Mas Adin ini satu desa Satu Enggak. apa sampai banyak gitu. Kalau tesnya malah itu ya kayak rekrutan kerja gitu biasa Mas. Oh gitu ya. Kalau yang mau daftar ya silahkan, nggak ada batasan harus di mana. Cuman kalau udah keterima harus menetap di desa tersebut. Oke. Berapa Jadi, tahun Mas berarti? Masa jabatannya berapa tahun? Jabatannya sampai kalau SK sampai 6 nggak sampai 60. Wow, Tahun. Puluhan tahun ya berarti. Iya, kayak hampir kayak PNS. Langsung Hampir kayak jadi PNS berarti ya?
Ya secara nggak langsung kerja paten ya berarti. Ya hampir kayak PNS lah, tapi bukan PNS. Oh gitu, beda berarti ya Mas? Beda. Tapi kan udah, maksudnya nanti lulus pun udah tenang-tenang aja nih ya, udah ada kerjaan paten gitu. Sampai di umur? Sampai umur 64 kalau enggak 65. 54 kalau enggak 56. Lama ya? Lumayan lama ya berarti. Berarti aku mau tahu deh Mas, awalnya Mas itu kan coba-coba ya berarti. Iya. Terus yang di Febinya itu kan katanya belum lolos nih. Belum. Nah itu di pending atau di gimana tuh? Lanjut karena waktu pendaftaran itu udah masuk ke semester 5 atau 6 gitu, udah PPL. Itu udah nggak ada matkul kan. Tinggal ya nyambi gitu. Skripsi berarti. Ya skripsi sama Ini yang dinamakan menyelam dengan meminum air. Minum airnya banyak ini. Sampai jadi camat ya. Jadi cari. Oh iya cari. Cari. Cari kamu aja ya. Iya. Oke, jadi ada gimana sih Mas pengalaman Mas Azim ini dari kuliah di Fakultas Ekonomi ini sampai akhirnya tuh jadi caleg gitu? Ya, penerapannya apa mungkin penerapannya. atau pernah pengalaman organisasi apa gitu? Kalau apa ya? Kalau organisasi, kalau di kampus saya kurang sih Mas. Mungkin lebih ke di luar kampus gitu. Organisasi-organisasi. Cuman kalau penerapan sih mungkin secara umum Mas. Kalau penerapan di pekerjaan apalagi kalau mungkin di desa ya. Karena kalau mengomongkan bisnis mungkin apalagi manajemen bisnis kalau disambungkan ke pemerintahan desa mungkin sedikit nggak nyambung. Sedikit nggak nyambung. Jadi mungkin ya kita ambil apa ya? Mungkin agak dideketin Mas. Oh iya. Oke. Mungkin kita ambil pengetahuan umumnya aja kayak ilmu-ilmu yang bisa diterapkan di masyarakat. Oh, berarti Lebih ke gitu. itu ya ngambil apa yang nggak begitu banyak tapi cukup berimpact ya berarti. Iya. Jadi nggak harus spesifik tentang harus manajemen harus berbisnis gitu enggak. Cuman lebih ke apa pengetahuan secara umum saat kita kuliah itu dipakai di masyarakat. Oke. Tapi sebelum Mas Adin nyemplung ke pemerintah perangkat desa ya namanya, itu sempat nyemplung ke dunia bisnis apa enggak? Kalau bisnis ya saya ikut orang tua Mas. Kami bantu-bantu kayak ya memang kalau orang tua kerjanya di rumah ya usahalah, usaha sendiri gitu. Tapi kalau bisnis saya sendiri ya mungkin belum, mungkin lah nanti rencana gitu, proses lah. By proses ya Iya. Mas. Dilakoni satu-satu. Gitu. Terus tantangannya nih Mas kan dari Febi, maksudnya ekonomi. Penyesuaiannya ya. Penyesuaiannya tiba-tiba ke ranah apa ya? Perangkat desa gitu. Ya itu tadi Mas, kalau kita kan kalau perangkat desa itu kan lebih ke banyak berhadapan dengan masyarakat kan. Apalagi kalau yang apa ya biasanya orang-orang nyebutnya pamong gitu, pamong desa apa bayan lah. Itu sama saja lah itu sebenarnya kayak kasih kaurnya di pemerintahan desa. Nah itu kan lebih langsung berhadapan dengan masyarakat. Sedangkan kalau sekdes itu ya ke masyarakat iya, terus ke atasan ya ke kecamatan atau ke kabupaten. Jadi kalau penerapan sebenarnya kepake Mas. Contohnya kayak mungkin akuntansi atau apa itu kepake karena ya nggak sempet memang kepake. Oh memang kepake malah. Soalnya di desa kan kita ada itu dana desa. Iya. Untuk pengelolaan itu kan kita diatur oleh desa sendiri. Iya. Jadi ya perlulah sedikit-sedikit ilmu ekonomi itu diperlukan. Oke. Mas Adin, mungkin ini buat informasi aja ya buat mahasiswa Febi. Kan namanya di desa kan perangkat desa kan nggak hanya cari ya, nggak hanya cari. Itu yang tes sama kayak Mas Adin tuh apa aja? Mungkin buat informasi aja sih buat Mafeb selain cari. Kayak tadi kan aku dengar apa tadi? Ya kayak kasih kaur gitu ya. Itu apa aja tuh? Jadi di desa itu ada formasinya 4 lah dari kepala desa Mas ya. Mungkin kepala desa. Nanti turunkan ke sekdes nanti ada kaur. Bawahnya sekdes ada kaur terus bawahnya kepala desa tadi ada kasih terus ada kasun. Kalau ujiannya biasanya itu mirip-mirip kok. Mungkin ya seperti tadi mungkin tes pengetahuan umum atau apa itu yang kayak kedinasan itu apa namanya Mas? SKD apa ya? Bukan kompetensi dasar. Ya itu. Pokoknya itulah ya, pokoknya itu. Mungkin tes itu sama pengetahuan umum desa. Nah ini untuk prakteknya biasanya sekarang ditambahi praktek-praktek komputer. Mungkin lebih ke kalau belajar
belajar ke undang-undang, Mas. Soalnya saya dulu belajarnya undang-undang. Wow, lumayan hafalan ya berarti. Hafalan undang-undang. Soalnya kan tetap manut sama peraturan. Iya, ya. peraturan ngomongnya terus peraturan ini gitu. Ini kalau lebih banyak itunya sih kalau tes itu. Itu Mas kalau dulu Nah, Jogoboyo terus Jogoboyo. balik Jogowaluyo itu istilah lama sih, Mas. Oh iya, istilah lama sih. Istilah barunya apa, Mas? Kalau Sekarang ini. kalau sekarang kayak nggak ada, Mbak. Tapi tetap Tapi formasi itu kan kalau dulu biasanya ditempati sama kasun mungkin, kepala dusun. iya. Sekarang ya sudah dinamakan kepala dusun atau kaur perencanaan, kaur pelayanan gitu-gitu. Namanya sudah kayak pemerintahan. Tapi kalau mungkin di desa-desa yang ya masih pinggir gitu masih make, kadang-kadang masih ada. Jadi desa aku make ya. Masih pakai, Mas. Oh. Di Jogoboyo. Iya, kayak kadang Pak Boyo kayak gitu-gitu nggak sih? Adanya Pak Bayan gitu. Ya, Pak Bayan. Pak Boyo. Oke. Berarti banyak bahwasanya perangkat desa tuh nggak hanya camat. Mungkin kalian mau berkecimpung di situ juga bisa gitu. Oke. Minum air dulu. Oh iya. Biar Santai relax. gitu. Yes. Oke, minum dulu Mas Adin. Oke, tadi kita udah bahas beberapa perangkat ya yang mungkin ada di desa. Informasi aja sih buat Mafeb bahasanya Iya. perangkat tuh banyak di desa nggak hanya itu aja. Dan Dan itu tesnya juga sama ya? kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Sama. Dan ini kalau mau tes, karena kan mungkin nggak kayak CPNS ya, nggak diumumkan nasional itu, ya aktif mencari informasi di desa aja kalau gitu. Sering-sering cari Nah, informasi karena di desa mesti masing-masing. diumumkan kok, hamin 3 bulan gitu udah disebar informasi. Loker ya, Heeh. Oke. Informasi baru, pencarian informasi baru gitu. Tuh, yang cari infoloker. Biasanya tuh dimulai dari umur berapa sih, Mas? Usia berapa? Kalau umur minimal 20. Minimal 20-an. Minimal 20, maksimal 40 kalau nggak salah. Oke, jadi benar-benar di rentang umurnya mahasiswa gitu ya? Iya. 20 tahun. Sebenarnya malah dicari Mbak kalau mahasiswa itu karena gimana ya, untuk tahun sekarang inilah semuanya kan serba digital. Betul. Nah itu kalau ya orang-orang yang sudah sepuh itu kan ya Beda generasi. beda generasi kan menyesuaikannya agak sulit. Jadi memang kalau ada yang muda ya pakai yang muda-muda aja, yang cepat itu sat-sat. Kalau muda berarti otomatis masa jabatannya lebih lama ya Mas berarti. Ya otomatis. Karena kan batasnya kayak semua dari Mas Adin umur berapa menjabatnya? Umur 22. 22, otomatis sampai umur 58. Ya 54. 54. Dan nanti kalau umurnya yang 34. Masa jabatannya dikit gitu. Oh lumayan ya. Lumayan ya, Oke. lama gitu. Paling tip kamu mau tanya apa? Kalau enggak aku nih. Kamu aja deh. Oke aku. Mas Adin, dulu kan di kuliah ya. Mungkin matkul yang hampir kayak indeks kayak apa ya? Berkesinambungan. mengarah. Itu apa biasanya yang mungkin buat Mafeb mungkin bisa lebih ditekankan ya nanti kalau Iya. mau daftar-daftar kayak gitu tuh. Kalau yang paling kepake ya Mas ya. Paling kepake Yang kepake mungkin Akuntansi. ya kayak akuntansi. akuntansi. Apalagi kalau ambilnya itu yang itu apa formasi keuangan, kaur keuangan. Analisis laporan keuangan gak sih, Mas? Ada matkul itu? Analisa laporan keuangan Manajemen maksudnya enggak ada kalau manajemen kayaknya. Oh enggak ada malah. Ada. Oh, ada. Ada. Wah, lupa aku. Beda generasi kalian berarti. Mungkin udah diperbarui ya. Itu bisa bisa. matches ya sama cari. Karena kalau bendara kan hampir setiap hari lah, setiap bulan itu mengerjakan LPJ gitu. Jadi ya perlulah pengetahuan akuntansi. Oke. Mungkin dasar-dasarnya atau lebih ke advance lebih baik lah. Mas Adin, kalau mungkin ya ini dari Mas Adin sendiri apa itu kayak kerjanya sebagai camat Cari. carik. Kayaknya aku mundur aja deh. Carik. Itu tuh apa aja Mas? Bisa dijelasin mungkin secara garis besarnya aja sih. Kayak tupoksinya gitu. Iya. Oh ya. Kalau di sekdes sendiri lebih ke ini Mas, koordinator sama verifikator kalau di desa. Koordinator. Jadi kayak di desa kan ada itu pemerintahan desa. Nah di bawahnya sekdes itu membawai 3 unsur. Yang kaur tadi ada kaur keuangan, kaur umum sama perencanaan. Nah nanti ketika kaur tersebut laporan ke sekdes. Misal
tahun anggaran baru nih. Anggaran baru, ntar kepala desa mainkan program ini udah dimusyawarahkan dengan masyarakat. Nah nanti kaur perencanaan membuat perencanaannya selama 1 tahun. Nanti dibantu kaur keuangan. Nanti laporan. Kalau tim ini ketuanya saya. Jadi setelah dibentuk atau disusun, nah ini diverifikasi gimana ini terus dilaporkan lagi. Jadi lebih ke ya itu tadi verifikator sama koordinator, lebih ke koordinatornya. Berarti hampir sama kayak BPH organisasi gitu ya? Ya mungkin ya. Kerjanya hampir sama kayak sekretaris pada umumnya, tapi ada beberapa tambahan kayak verifikasi juga. Ya verifikasi sama koordinasi. Jadi bisa dibilang kayak ya tangan kanannya kepala desa kalau urusan kalau urusan perkantoran lah, urusan administrasi. Tapi sempat pernah terjun ke masyarakat nggak? Kalau ke masyarakat ya pernah Mas, tapi nggak sesering yang teman-teman lain. Maksudnya kalau teman-teman lain kan misal kayak kaur apa-apa gitu ya, itu kan biasanya kalau di tempat saya di pelosok kandang itu punya namanya blok itu kayak wilayah. Jadi di blok-blok wilayah itu satu desa itu ada 10 orang, dibagi 10 orang itu wilayahnya masing-masing. Jadi terjun ke masyarakatnya ya orang-orang itu yang kaur kasih kasun. Kalau saya nggak punya wilayah. Tapi sempat terjun ke... Ya kalau terjun ya tetap ikut lah. Apa Mas, biasanya contoh satu kegiatan mungkin yang terjun di dunia masyarakat, maksudnya di wilayah masyarakat. Wilayah. Ya. Kalau seringnya apa ya Mas ya? Mungkin kayak festival gitu. Oh kalau festival itu kan agenda tahunan kayak Agustusan biasanya Mas, mungkin dibuatkan ke RT RW. Tapi kalau ke masyarakat langsung biasanya kayak verbal gitu Mas. Verbal mungkin ada kayak kemiskinan atau program-program pemerintah misal penurunan stunting dan lain-lain. Bantuan itu sosialisasi ya Mas? Lebih ke verbalnya. Jadi dalam dalam melaksanakan menjalankan sebagai carik nih ya Mas, ada gak sih kayak kolaborasi sama institusi luar atau lain gimana gitu, ada nggak? Kalau kolaborasi ada sih Mbak, tapi nggak sering. Maksudnya mungkin mereka yang mengajukan malah. Itu kan kayak kerja kolaborasi ya? Kolaborasi mungkin ini sama gitu, ya. Sama. Oke. Aku mau tanya nih Mas, kan sekretaris di desa. Sekretaris desa tuh berarti kayak Mas Adin ini membuat reng-rengan untuk jadwal dan selama 1 tahun gitu nggak? Kalau itu sih ya buat Mas, yang tadi tuh kayak perencanaan 1 tahun itu ada namanya RKP, terus perencanaan 5 tahun namanya RPJM. Nah itu direncanakan semua lah. Mungkin kalau perencanaan 1 tahun itu kan biasanya akhir tahun ini rapat. Rapat usulan-usulan dari warga masyarakat kita tampung. Mohon maaf, rapatnya kemarin awal tahun. Awal tahunnya. Jadi awal tahun Januari kita rapat sama masyarakat, namanya musyawarah pembangunan desa. Jadi itu kayak usulan-usulan kegiatan apa yang di tahun depan itu dikehendaki dilakukan itu dirapatkan sama masyarakat, warga, pemerintah desa dan semua lembaga. Nah untuk kalau sudah di ACC baru kita buat selama 1 tahun berjalan itu, dan Desember ini kita pengesahan itu. Mas Adin, kalau jadi sekretaris waktu kayak rapat-rapat itu jadi notulensi nggak? Oh iya. Pada umumnya sekretaris. Pada umumnya gitu, tapi kadang juga diwakilkan teman-teman. Oh begitu. Jadi nggak harus terus-terusan Mas. Nggak terus ya. Mungkin kalau di luar kantor desa mungkin di mana gitu rapat sama Pak Kades ya terus saya notulen. Kalau sekretaris biasanya kayak contoh nih, aku apa Tivanda gitu ya minta persuratan itu jatuhnya nanti ke sekretaris atau ke ada divisi lain atau? Kalau persuratan kayak surat keterangan gitu Mas ya. Kalau di desa itu bisa ke sekdes, bisa ke kepala desa untuk yang tanda tangan. Tapi kalau untuk pembuatannya ya semua orang kalau di kantor bisa buat lah. Oh bisa buat, berarti nggak harus sekretaris desa? Ya nggak harus, tapi kalau tanda tangan ya cuma 2 orang. Tapi biasanya kayak lewat RT, RW gitu dulu gak sih Mas? Apa langsung ke kantor desa gitu? Harusnya gitu lewat RT RW. Oh gitu. Karena kadang ini Mbak, kalau RT RW kan kayak pimpin wilayah mereka kan. Kalau misalkan kalau ada
orang minta surat domisili gitu. Terus kita kan nggak kenal. Iya. Kalau mereka nggak bawa itu, loh, kenalnya dari mana? Apalagi kalau kakaknya luar desa gitu. Kadang orang ngekos itu minta surat domisili loh. Kamu domisili di mana kan nggak tahu kalau nggak bawa surat dari RT gitu. Gitu ya. Memang bagusnya bawa surat dari RT. Mau tanya nih Mas, sebenarnya dalam satu kepemerintahan desa itu carinya itu cuma satu atau ada beberapa? Satu no, cuma satu. Kira cari satu, cari dua tim. Organisasi sekretaris satu, sekretaris dua. Iya. Cukup Berarti satu. Tetap ya. satu. Jatuhnya nanti hampir sama kayak tangan kanannya. Ya bisa kan wakil lah, tapi untuk bab perkantoran aja. Iya, paham. Oke. Mas Adin, aku mau tanya nih. Kira-kira nih, seumpama nanti Mas Adin udah lulus, terus Mas Adin tetap mau berkecimpung di dunia perangkat desa dong atau mencoba hal baru di bisnis gitu? Kalau bisnis ya pasti Mas. Mencoba tetap. Iya harus mencoba. Harus itu. Mendapatkan Gimana ilmu tuh? dari Iya manajemen harus. bisnisnya. Mungkin kalau di desanya ya tetap, tapi ya sampingan kita harus coba-coba lah. Oke, jadi maaf Feb, bahwasanya walaupun nanti kalian nih dapat apa pekerjaan, apa maksudnya Dapat karir di karirnya. luar dari jurusan itu tetap gimana ya? Kembali ya. harus kembali ke Febi. Bahwasanya gini, kita juga satu dari Mas Adin nih perangkat desa. Lebih ke penerapan sebenarnya. Iya, Febi tuh kayak bisa jadi freelance gitu loh. Iya kan? Bisa jadi freelance juga kan. Mas Adin sebuah perangkat tapi juga bakal ngusahain untuk membuat usaha baru yang mungkin itu juga bisa berkembang dan dapat berdampak ke masyarakatnya sendiri kan gitu. Oke. Terakhir nih Mas ya. Apa tuh Tiap? Harapan Mas Adin untuk teman-teman Mafeps yang mungkin sekarang ini masih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan ingin terjun nih di dunia Perangkat atau di dunia politik gitu. dunia politik. Ini namanya masuk dunia politik gak Mas? Kalau politis enggak Mas. Enggak ya? Enggak sampai segitunya. Enggak sampai ke politik sih. Ternyata. Enggak sampai ke perangkat politik. berarti. Ya Perangkat mungkin desa ke gitu. pemerintahan aja lah, pemerintahan Pemerintahan, desa, betul. gitu, pemerintahan kabupaten. Ya mungkin gimana ya kalau persiapan mungkin ya lebih kalau di desa mengetahui lah desa itu mungkin kalau ada lowongan misal sekdes ataupun kaorkasi kita pelajari aja dia butuhnya formasi apa. Nanti kalau untuk belajarnya ya mengikuti lah berjalan Berjalan. kayak misal terutama peralatan desa sih Mbak. Kalau memang kau ke desa. Tapi kalau mau ke kayak PNS ya udah ada kan banyak. Oke. Pelatihan online itu juga banyak. Oke. Termasuk soal-soal juga banyak kok. Kemarin kayak saya carinya juga gitu. Sempat cari research juga. Research online gitu. Kayak soal-soal tahun-tahun sebelumnya gitu dan kebetulan juga teman saya baru jadi ada informasi yang lemah Informasi dan fresh gitu. inovasinya ya. Si fresh ya. Iya. pastinya. Ya, mungkin kalau ke pemerintahan ya belajarnya ke itu dasar-dasar pemerintahan aja. Oke. Kalau- Jadi kita intinya tuh coba research juga coba berbaur sama perangkat desa atau sebelum-sebelumnya ya Mas ya. Berarti informasi tuh kita harus ngikutin. Iya, harus ngikutin. Ngikutin. Contoh nih kamu punya pengen jadi perangkat desa di pemerintahan. Satu ya tadi katanya Mas Adim tuh informasi researchnya di internet tuh banyak juga. Banyak. Terus research ke teman-teman sebelumnya mungkin udah pernah Ya yang ikut udah tes. pernah ikut tes, tesnya gimana itu bisa lah jadikan sumber informasi. Oh, terus habis itu kalian juga bisa research di pemerintahan desa. Jadi kayak tanya-tanya. Jadi itu semua informasi itu penting kita kulik kalau kita mau Terjun di dunia ya? perangkat desa seperti itu. terjun ke dunia pemerintahan desa gitu ya berarti. Udah cukup kayaknya dari Pinsa kali ini. Mungkin Mas Adim ada tambahan lagi? Apa ya? Mungkin udah dah. Gak ada? Quote of the day. Apa tuh? Apa ya? Kata-kata motivasi deh buat teman-teman Kata Mafep. hari ini. Kata-kata hari ini Apa nih? apa ya? Apa nih? Jangan. Jangan gengsi. Nah, oh iya. Jangan gengsi. Wow. Turunkan gengsimu kawan. turun. Dunia tidak seindah FYP TikTok. Wow. Turunkan gengsimu, dunia tak seindah FYP VP TikTok dari Mas Azim. Mungkin itu closing statement dari Mas Adin dan closing dari Pinsa episode hari ini. Iya betul. Mungkin itu dari aku Al Dan aku Tivanda. dan dari Mas Adin juga. And see you bye-bye di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Pinsa di YouTube-nya Febi Uin 1 Tulungagung.